sekalian, apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa kita amalkan. Jasa besar mereka luar biasa. Tidak ada suatu kebaikan yang bisa membalas kebaikan mereka. Segala kebaikan yang dilakukan oleh umat sekarang maka akan terlimpahkan kepada mereka semuanya. Para ulama kita yang kebaikan itu terus bersambung kepada setiap para pendahulu sampai akhirnya kepada para sahabat Nabi dan kepada akhirnya terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan tampilan-tampilan daripada anak putra dan putri kita yang belajar di Majelis Nurul Falah. Kiai Ahmad Taufik, Kiai Syahidun juga, putra-putra daripada Bapak Kiai Tulus beserta keluarganya mengajarkan putra dan putri kita Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengingatkan diri saya dan mengingatkan kita semuanya kepada mereka semua yang telah mengajarkan anak-anak kita. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, mengajarkan anak-anak kita bukan tanggung jawab mereka. Betul? Betul enggak Pak? Betul Bu? Apakah anak kita lahir dari kita, lahir dari rahim kita, kemudian untuk dididik menjadi tanggung jawab orang lain? Tidak. Tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian. Terus sebahagian waktu yang menjadi tanggung jawab kita, kita serahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Itulah guru-guru mereka, itulah ustaz-ustaz mereka, para kiai mereka. Bapak Ibu, sekali-sekali diam-diam datang ke majelis ini untuk melihat bagaimana anak-anak kita belajar. Sekali-sekali datang tanpa sepengetahuan anak-anak kita. Lihat, perhatikan bagaimana tingkah mereka saat mereka belajar. Kemudian lihat bagaimana kesabaran para ustadz dalam mengajar. Berapa sering kita tidak sanggup untuk meneruskan mengajar Al-Quran anak-anak kita di rumah karena kita tidak sanggup dengan kelakuan anak-anak kita sendiri. Akhirnya dengan segera kita harus hentikan. Dahlah, udah usah ngaji, sudah diajari kok, repot kok, susah banget. Dan kalimat itu sering kita ucapkan. Coba sekali-sekali kita perhatikan, kita lihat dari jauh bagaimana anak-anak kita saat dibimbing sama yang lain. Lihat kita di rumah yang kita ajar 1-2 orang anak kita, tapi mereka di sini yang diajar puluhan Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangkan itu. Harusnya 1 orang untuk 1 orang baru imbang, betul enggak? Kalau orang lagi di ring tinju 1 lawan 1 enggak? 1 lawan 1. Enggak ada 1 lawan 10. Kenapa? Itu yang dikatakan dengan imbang. Tapi ternyata di majelis ini bukan 1 lawan 1. 1 bisa mengajar sekian banyak orang, bisa sampai puluhan orang. Apa kita enggak bingung gitu? Para anak kita cuma 1. Di rumah kita sudah repot rasanya, pegel rasanya. Betul Bapak Ibu? Ngaku. Duh, enggak semangat jawab ngakunya. Ngaku enggak? Nah, maksud saya menceritakan ini agar kita bersyukur. Ya Allah, di sini diajari, yang di sini buat tingkah lagi. Yang di sini diajari, di sini macam-macam juga tingkahnya. Belum lagi ngajak temannya, bercanda dan lain sebagainya. Dan itu dihadapi oleh mereka bukan 1 hari 2 hari,
bukan 1 bulan 2 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Alhamdulillah pada malam hari ini khatmul Quran. Kita pernah ngitung tidak jamnya saja sudah berapa jam anak-anak kita bersama para ustadznya? Tidak pernah kita ngitung. Tahu-taunya kita malam hari ini diundang untuk hadir khataman Quran. Nih adik-adik santri baik putra maupun putri, kalian sekarang merasa bersyukur atau tidak? Senang tidak belajar di sini? Senang belajar di sini? Masya Allah. Ngerti nggak Ibu, Pak? Nah, berat Bapak Ibu, ngajar itu berat, mendidik itu berat. Alhamdulillah tanpa terasa anak-anak kita sudah khatam Quran. Bukan hanya Quran yang diajarkan, tapi banyak yang diajarkan. Jadi saat kita serahkan kepada para gurunya, serahkanlah sebagaimana kita menganggap ini sebagaimana ini anak-anak kandung kita, maka mereka para guru juga sama kedudukannya seperti kita, orang tua kandung daripada anak-anak kita. Mohon maaf. Nih, kalaupun ada pembayaran sebulan, sebulan umpamanya bayar 1 orang 100.000, karena kan tidak tinggal, nggak makan minum di sini. Saya tidak tahu, saya tidak nanya. 100.000 selama 1 bulan. Dalam 1 minggu berapa hari Ustaz belajarnya? Full, ya Allah, full. Ditawari sama saya belum tentu saya kuat. 1 minggu ada 7 hari, sebulan ada 30 hari, taruhlah 30 bagi 100, 1 hari berapa? Jatuhnya berapa? 30.000. Ya Bu? Ya taruhlah 30.000. Bu, 30.000. 3.000 ya? Bu, kalau duit cepat ngitung. Bu, 3.000 Bu. Pak, 3.000 ya Allah. Siapa yang mau didik dibayar 3.000? Malaikat. Betul enggak? Cuma malaikat yang mau mungkin. Ya Allah. Enggak pernah ya kita ngitung kayak gitu ya. 3.000 sekolah di mana? Siapa yang mau ngajari kita, anak-anak kita dibayar cuma 3.000 sehari, atau 10.000 sehari, atau 20.000 sehari, atau 100.000 pun sehari tidak atau belum cukup. Ya Allah. Nah, artinya apa? Sekarang kita ini sama-sama lah supaya meningkatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah di desa ini ada. Ternyata dari semua warga, Pak Lurah ada berapa kakak di sini Pak Lurah? 660 kakak. Kira-kira yang muslim ada berapa kakak? Kurang lebih 500 kakak yang muslim. Sekarang dari 500 kakak, di dalam satu kakak ada beberapa anggota keluarga. Jadi dari sekian banyak itu hanya ada beberapa orang yang mengabdikan dirinya untuk agama Allah secara penuh. Padahal kita banyak. Alhamdulillah, jadi patut disyukuri. Di mana di tempat-tempat lain sulit untuk mencari orang yang mau mengajarkan ngaji, mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi apa yang dibutuhkan oleh majelis taklim ini?
Kalaupun nanti akan didirikan madrasah atau pesantren, ayo sama-sama kita bantu. Tidak ada yang berat kalau bersama-sama. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Ngat. Setuju? Ju. Sekarang kita baru tahu, tanpa terasa sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu mereka barakah, manfaat dunia akhirat. Apakah ada rencana Kiai Ahmad Taufik mau mendirikan madrasah? Belum. Rencana pesantren, kapan rencana pesantren? Belum mampu Bapak Ibu. Sedih saya dengarnya. Beliau itu sudah mampu. Tanda mampu itu bukan mampu bangun, mampu ngajar. Bangun lebih jauh lebih mudah daripada ngajar. Yo, itu pesan itu. Saya belum mampu kata beliau. Lah kita semua dengarkan di sini. Kita semua mendengarkan di sini. Tanda seseorang itu mampu bukan membangun, tetapi mengajar. Dan mengajar sudah dibuktikan, apalagi membangun. Kita semua di sini insya Allah mampu, dan nanti akan diikuti oleh yang lainnya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan pesantren yang dicita-citakan oleh Kiai Ahmad Taufik terwujud. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan segala kebutuhan untuk mendirikan pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah luaskan rezeki untuk pembangunan pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak-bapak, Ibu sekalian hadirin, kita jaga, kita hormati mereka, para kiai, para ulama kita, para ustadz kita, hormati mereka. Hormati mereka. Insyaallah berkah kita punya umur. Itu tanda-tanda keberkahan seseorang yang masih memuliakan para ulama mereka, yang masih memuliakan para guru-guru mereka, karena mereka juga orang tua kita. Kalau orang tua kita disebut adalah orang tua jasad, maka mereka adalah orang tua rohnya kita. Sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah tidak berapa lama lagi, maka alhamdulillah kita sudah disampaikan Allah sudah mendekat dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segala ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka kita mempunyai orang-orang yang terdekat, mempunyai orang-orang yang berjasa kepada kitanya di dalam hidup kita ini. Di antara mereka adalah para orang tua kita dan para guru-guru kita. Ingat mereka para orang tua kita. Dengan sebab mereka kita ada. Kita tidak mungkin ada tanpa mereka. Gak bisa kita mau uraikan, tidak bisa kita mau jelaskan seberapa besar sudah jasa mereka, seberapa besar sudah pekerjaan yang mereka lakukan untuk kita. Saya punya guru, Allah yarham, yang beliau itu digelar sultannya ulama. Sultan ulama pada zaman beliau, baru beberapa tahun yang lalu wafat. Banyak sekali santri-santri dari Indonesia yang meneruskan belajar ke sana dan belajar sama beliau di Tarim, di Hadramaut. Dan beliau juga sering datang ke Indonesia. Datang ke sini melihat murid-muridnya, melihat bersilaturahmi kepada para ulama di sini.
Satu ketika ada seseorang yang datang kepada beliau menginginkan doa dari beliau karena orang yakin doanya orang soleh ini mustajab. Orang soleh alim mustajab. Akhirnya ini orang datang mendekati beliau, kemudian mencium tangannya atas dan bawah, bolak-balik dia cium. Kemudian gak cukup tangan yang dicium, lutut yang dicium. Kemudian setelah itu sewaktu dia mau baru selesai dia mencium itu, kemudian dia bertanya kepada ini orang, anak muda, yang kau lakukan ini pernah tidak kamu lakukan sama orang tuamu sendiri? Diam dia. Pernah tidak kamu mencium tangan itu sampai lutut pun kau cium? Sesungguhnya aku tidak membutuhkan ini. Aku nggak butuh diperlakukan seperti ini, kata beliau. Pernah tidak kamu lakukan ini kepada orang tuamu? Dia jawab, belum pernah. Kamu datang kepadaku meminta doa? Ya Habib. Mau tidak saya kasih tahu orang yang segala doamu, hajatmu dikabulkan sama Allah? Di mana orang itu? Dia bilang. Dia masih berpikir yang dimaksud ini adalah ulama. Mereka ada di rumahmu. Siapa? Itu ayah dan ibumu. Siapa? Ayah dan ibumu. Mereka adalah para wali-walinya Allah bagimu. Doa-doa mereka mustajab. Tidak perlu kau kesana kemari, tetapi kau minta doa kepada orang tuamu. Meminta doa kepada siapapun adalah hal yang diperbolehkan. Diperbolehkan. Siapapun kita meminta doa kepada mereka, baik itu orang-orang yang masih hidup maupun kita berziarah, mengambil keberkahan berziarah kepada orang-orang yang soleh, bagus. Tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa setiap orang yang meminta. Anak-anak yang memohon itu tadi, apabila di dalam hati mereka tidak ada keyakinan kalau doa orang tuanya lebih mustajab daripada doa orang lain. Doa mereka lebih mustajab daripada yang lain. Bagaimana tidak? Kita sejak dari kandungan sudah dipelihara. Kasih sayangnya sudah kita rasakan sejak kita masih dalam perut ibundanya kita. Kemudian kita lahir di dunia kita ini bersama-sama ayah dan ibu membesarkan kita dengan kasih sayang semuanya. Semuanya dengan kasih sayang. Setiap hari jangankan doa dengan mereka mengangkat kedua tangan, senandung, bahkan nama yang mereka panggil kepada kita semuanya isinya doa dan doa. Dengan senang hati, gembira. Saat apa? Saat kita dari mulai kecil ini berapa kali kita kencingi ayah dan ibu kita sendiri. Pernah dia marah? Tidak pernah dia marah. Tapi saat mereka sudah tua, saat mereka sudah uzur, mereka terpaksa tidak mampu untuk membersihkan kotorannya sendiri, sampai mereka harus pakai pempes. Tapi ternyata sesama anak saling melirik, siapa yang mau duluan untuk membersihkan pempes ibunya. Padahal dulu berapa kali kencingnya sudah mengotori pakaian mereka. Bahkan tak jarang kencing itu sampai mengenai muka mereka karena bermain-main dengan ayah dan ibunya. Tapi mereka tidak pernah marah, justru mereka tertawa, justru mereka senang, justru mereka gembira. Tetap anaknya dipanggil dengan panggilan yang baik. Tetap anak-anaknya ditimang dengan timangan-timangan doa. Terus itu sampai sekian tahun. Bagaimana kita tidak mengatakan doa orang tua lebih mustajab daripada doa yang lain? Betul?
Ya Allah.